Suster, pastor, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, umat di Paroki Katedral Santo Yosef, Pangkal Pinang. Khususnya umat KBG di wilayah 4 ini, selamat malam. Secara tradisi, Gereja Katolik mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan khusus devosi kepada Bunda Maria. Mengapa demikian? Bulan Mei sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan. Karena di negara-negara yang mempunyai 4 musim, bulan Mei merupakan awal musim semi. Maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa yang baru. Hawa sendiri artinya ibu dari semua yang hidup. Mother of all the living. Dari buku kitab Kejadian, bab 3 ayat 20. Tradisi ini berkembang sejak abad 13 dan pada tanggal 29 April 1965, Paus Paulus ke-6 dalam surat ensikliknya, The Month of Mary, menegaskan bulan Mei sebagai bulan Maria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita wajib bersyukur karena kita diperkenankan hadir di sini, bersekutu untuk berdoa rosario bersama. Meskipun ada yang bisa bergabung secara langsung tatap muka seperti kita di sini, tetapi ada sebagian umat yang harus bergabung berdoa secara virtual. Bapak, Ibu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk devosi kepada Bunda Maria dengan doa rosario, agar kita bisa meneladani hidup Bunda Maria yang rendah hati dan selalu mengikuti kehendak Allah. Dan pada malam hari ini, kita akan merenungkan peristiwa cahaya. Marilah kita awali doa rosario ini dengan menyanyikan lagu pujian dari buku Santo Yosef nomor 14. Yang perkasa, lindungilah kami, doakanlah kami dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mengawali doa rosario malam hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa.
Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala anugerah kehidupan yang sudah kami terima selama ini, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani kami. Bapa, saat ini kami perwakilan dari masing-masing KBG di wilayah 4 berkumpul dan mau berdoa rosario bersama dengan Bunda Maria dan Santo Yosef. Kami mohon, hadirlah bersama kami saat ini. Kuasailah hati dan pikiran kami. Ya Bapa, berilah kami kemampuan untuk menghayati keteladanan dan keutamaan hidup Santo Yosef dalam membangun persekutuan kasih seumur hidup, baik di dalam keluarga, KBG, dan paroki kami. Kami juga mohon ya Bapa, agar kami senantiasa berusaha bersikap seperti Santo Yosef yang penuh kasih, taat, serta bertanggung jawab, sehingga kemuliaan Allah akan tampak pada setiap tutur kata dan perbuatan kami dalam sikap hidup kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa cahaya pertama. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air
Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Yesus bersedia dibaptis untuk menunjukkan kepada kita bahwa ia pun mau mengikuti kehendak Allah Bapa dalam hidupnya. Pembaptisan Yesus juga mengingatkan kita bahwa pembaptisan kita yang berarti janji dan niat untuk mengikuti jalan Yesus, jalan pertobatan, dan kemudian mengikuti kehendak Bapa. Dalam hal mengikuti kehendak Allah, Yusuf sudah menunjukkannya dengan ketaatan yang luar biasa. Perintah Allah selalu diterima dan dilaksanakannya dengan penuh kesetiaan. Ia seorang pendiam, namun dalam kesunyian itu, karyanya menjadi tak tertandingi. Keterlibatannya dalam karya keselamatan Allah dijalani dalam keheningan, namun sangat menentukan. Di setiap keadaan, Yusuf menyatakan fiat-Nya sendiri, seperti fiat Maria pada kabar sukacita dan seperti fiat Yesus di Taman Getsemani. Kehendak Allah lah yang terjadi. Bagaimana kehendak Allah dalam hidup kita? Apakah kehendak Allah menjadi nomor satu, atau kehendak kitalah yang menjadi nomor satu? Mari kita belajar dari Santo Yusuf yang senantiasa taat pada kehendak Allah, tanpa ragu dan tanpa banyak pertimbangan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa cahaya kedua. Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki-laki, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Dalam peristiwa pesta perkawinan di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, menunjukkan Yesus yang murah hati dan suka menolong orang. Tuan rumah pesta akan sangat malu jika kehabisan anggur dalam pestanya. Untuk menyelamatkan tuan rumah dari rasa malu inilah, Yesus melakukan mukjizatnya yang pertama, dan sekaligus dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Tindakan Yesus ini pastilah lahir dari didikan dan teladan Yusuf sebagai bapa asuhnya. Ia pasti menerima ajaran dari Yusuf untuk senantiasa bermurah hati pada orang lain, apalagi mereka yang membutuhkan. Ia pasti melihat teladan dari Yusuf sendiri, bapaknya itu, yang menunjukkan tindakan kemurahan hati kepada sesamanya. Melalui tindakannya yang murah hati itu, justru kemuliaannya menjadi tampak. Dalam hal ini, Yusuf sungguh seorang bapa yang tersembunyi, yang menjalankan peran kebapaannya secara sederhana, namun sungguh berhasil. Peristiwa di Kana ini juga menunjukkan kepada kita peran Maria yang sangat penting dan menentukan. Karena inisiatif Marialah, mukjizat ini terjadi. Yesus senantiasa mengindahkan permintaan Maria. Dengan salah satu dasar ini pulalah, orang Katolik memohon kepada Yesus dengan perantaraan bundanya. Jika peran Maria begitu menentukan, tentu saja peran Yusuf juga Bapa Yesus itu. Maka sesudah Maria, tidak ada orang kudus lain yang sangat dikasihi oleh umat Katolik selain Santo Yusuf. Ia adalah seorang perantara, pendukung, dan pembimbing di saat-saat sulit. Bahkan banyak santo dan santa pun berdevosi kepadanya. Banyak gereja berlindung pada namanya yang kudus dan agung itu, termasuk gereja paroki kita tercinta. Sebagai umat paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang, marilah kita menghormati santo pelindung kita ini, berdevosi padanya, memohon kepengantaraannya bagi doa-doa kita, seraya belajar menjadi orang yang tulus dan murah hati seperti Santo Yusuf. Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa cahaya ketiga. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea dan memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Kerajaan Allah adalah kerajaan kasih. Dalam keluarga kudus, kasih sangat tampak dan nyata. Yusuf, Maria, dan Yesus hidup dalam kasih satu sama lain. Santo Yusuf sendiri, yang keutamaan-keutamaannya sedang kita gali, adalah seorang bapa yang sangat pengasih.
Yusuf mengajar Yesus berjalan dengan memegangnya dengan tangannya. Baginya ia seperti seorang ayah yang mengangkat seorang anak ke pipinya dengan membungkuk kepadanya untuk memberinya makan. Pengalaman manusiawi Yesus akan kebapaan dipetiknya dari hubungannya yang sangat dekat dengan Yusuf. Ketika Yesus mengajarkan, "Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking?" Pastilah yang ada dalam benaknya saat itu adalah bagaimana lemah lembut dan penuh kasih sayangnya Yusuf kepadanya sementara ia tumbuh dewasa. Kasih Yesus ketika Yesus mengisahkan perumpamaan tentang anak yang hilang, dapat dibayangkan bahwa Yusuflah yang menjadi model dari Bapa yang penuh belas kasihan itu. Sementara Yesus menceritakan bagaimana sang Bapa memeluk serta mencium anaknya yang hilang itu. Bisa jadi ia sedang mengenang bagaimana Yusuf memeluk serta menciumnya saat menemukannya kembali setelah ia hilang di Yerusalem selama 3 hari. Ketika Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa, ia memulainya dengan sebutan kasih yang sama, yang ia gunakan untuk menyebut Yusuf sepanjang hidupnya, Aba. Yusuf telah menanamkan kesan yang luar biasa dalam diri Yesus. Yesus menjadi pribadi yang penuh kasih pada Allah dan sesama, karena ia bertumbuh dan berkembang dalam keluarga Kudus Nazaret dalam rumah Yusuf. Kasihnya yang begitu besar kepada Yusuf sungguh nyata dalam banyak ajarannya. Pengalaman Yesus dalam keluarga kudus juga menjadi bekalnya untuk mewartakan kerajaan Allah yang penuh kasih. Ia menyerukan pertobatan agar orang hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama, kasih yang sudah ia alami sendiri dari orang tuanya, dari bapa asuhnya Yusuf. Maka dengan mengajak kita bertobat dan percaya kepada Injil, Yesus mengajak kita untuk meneladani Yusuf, menghayati keutamaan-keutamaan dan kualitas hidupnya yang mengalir dari kasih. Dengan meneladan Santo Yusuf, mari kita membangun persekutuan kasih dalam keluarga kita, KBG kita, dan paroki kita, sehingga kerajaan Allah menjadi hadir dan terwujud bagi kita dan di antara kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa cahaya keempat. Yesus menampakkan kemuliaannya. Di sebuah gunung yang tinggi, Yesus dan 3 muridnya sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, tempat penderitaan dan kematian Yesus, ditampakkan kepada 3 murid kemuliaan yang akan diberikan kepada Yesus sesudah kebangkitannya. Namun sesungguhnya kemuliaannya sudah tampak dalam hidup Yesus sendiri di dunia. Dalam asuhan dan didikan orang tuanya, khususnya bapak asuhnya Santo Yusuf, Yesus tumbuh menjadi besar dan makin bertambah hikmatnya. Dan besarnya makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kemuliaan Yesus bahkan sudah kelihatan ketika ia masih berusia muda. Transfigurasi Yesus ini pun menjadi tonggak penghiburan bagi para rasul di saat-saat mereka mengalami kesengsaraan dan kesulitan, serta menjadi jaminan kemuliaan dan kebahagiaan yang akan mereka alami di surga, sebagaimana telah dijanjikan Yesus. Pada waktu itu, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kita percaya bahwa Santo Yusuf juga sudah mengalami kemuliaan yang sama, bahagia di surga bersama Yesus, putra asuhnya. Setelah ia menjalani perannya sebagai suami Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Peran kebapaannya bagi Yesus, Sang Putra Ilahi yang bertumbuh kembang di rumahnya, sebuah peran dengan segala tantangan dan kesulitan yang harus dihadapinya. Sekarang pun ia masih menjalankan peran kebapaannya itu, menjadi pelindung bagi gereja putranya, agar tetap bertahan
hingga akhir zaman. Sebagai pengikut Kristus yang berlindung pada Santo Yusuf, mari kita senantiasa berusaha bersikap seperti Santo Yusuf yang penuh kasih, taat, bertanggung jawab, sehingga kemuliaan Allah akan tampak pula dalam setiap perkataan dan tindakan kita, dalam sikap hidup kita sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Jiwa cahaya kelima. Yesus menetapkan Ekaristi. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, ini tubuhku."
Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Yesus menetapkan Ekaristi dalam peristiwa perjamuan malam terakhir. Sejak itu, dalam setiap perayaan Ekaristi, gereja senantiasa mengenangkan sekaligus menghadirkan Yesus yang memberikan diri bagi keselamatan semua orang. Pemberian diri Yesus itu sesungguhnya sudah terjadi sejak ia menjelma menjadi manusia dan lahir di dunia. Peran Yusuf, bapa duniawi Yesus, tidak dapat diabaikan. Karena Yusuf adalah keturunan Daud, maka ia dan Maria pergi ke Betlehem, kota Daud, untuk mengikuti sensus penduduk, dan saat mereka berada di Betlehem itulah Yesus lahir. Kelahiran Yesus di kota Betlehem ini juga menjadi simbol yang menunjukkan pada Ekaristi, pengorbanan diri Yesus. Dalam bahasa Ibrani, Betlehem artinya rumah roti. Yesus Kristus yang dikenangkan dalam perayaan Ekaristi dan hadir dalam wujud roti, terjadi juga dilahirkan di kota roti. Tidak hanya dikisahkan ia lahir di kota Betlehem yang adalah kota roti. Namun dalam cerita-cerita Natal juga dikisahkan bahwa Yesus yang baru dilahirkan itu berbaring di palungan ternak, sebuah tempat makanan bagi ternak. Jadi kisah Yesus dilahirkan di Betlehem dan dibaringkan di palungan sudah menyatakan pemberian diri Yesus untuk menjadi santapan rohani dan memberi kekuatan senantiasa. Dalam bahasa Yunani, Ekaristi pada dasarnya berarti ungkapan syukur dan terima kasih. Dengan menetapkan Ekaristi dan memberi perintah kepada gereja untuk merayakan Ekaristi, Yesus mengajar kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua anugerah dalam hidup kita. Kali ini kita bersyukur karena sudah mendapatkan Santo Yusuf sebagai pelindung, perantara, pembimbing, dan pendoa kita. Selain itu, mari kita ingat bahwa Ekaristi adalah pelajaran kasih, pelajaran untuk berbagi. Dengan Ekaristi, Yesus mengajak kita untuk berbagi dengan sesama, berbagi makanan, berbagi perhatian, berbagi harapan, berbagi kasih. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini pun, Ekaristi sudah kita rayakan pada hari Minggu, hari istirahat. Bisa memancarkan cahayanya bagi seluruh minggu dan mendorong kita untuk lebih mengusahakan kepedulian pada orang lain sesama kita. Mari kita bersyukur atas rahmat Ekaristi yang kita terima selama ini. Mari kita syukuri makanan rohani yang mendorong kita untuk peduli pada penderitaan sesama. Mari kita mohon agar Santo Yusuf, pelindung kita ini, membimbing kita dengan doa-doanya, agar kita dapat menghantarkan rahmat Ekaristi yang kita terima kepada semua orang yang kita jumpai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa bersama. Doa kepada Santo Yusuf untuk keluarga dari buku doa devosi pada Santo Yosef nomor 18 halaman 43. Kita doakan secara bersama-sama. Santo Yosef, bersamamu dan melalui perantaraanmu, kami memuliakan Tuhan, yang telah memilih engkau di antara semua pria, untuk menjadi pasangan suci Maria dan Ayah Yesus. Engkau selalu memberi perhatian kepada bunda dan anaknya, dengan penuh kasih sayang. Engkau memberikan rasa nyaman dan aman dalam hidup mereka, dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tugas perutusan mereka. Selama masa kanak-kanak dan remaja, Yesus Putra Allah selalu taat padamu, sebagai seorang anak yang taat pada ayahnya. Darimu ia menerima ajaran untuk hidup. Kami berharap agar dengan pertolonganmu, keluarga-keluarga kami, dan terutama mereka yang membutuhkan tatapan keibuan dari Bunda Maria, memperoleh berkat dari Yesus, Putra yang Engkau pelihara, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu terkasih, doa rosario malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pastor, suster, bruder, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus dan umat seluruh Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang, kita wajib bersyukur karena pada malam hari ini telah kita selesaikan doa rosario pada minggu yang keempat. Kami bersyukur karena semua bisa berjalan dengan lancar dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, pastor, suster, dan semuanya, khususnya kepada tim IT Katedral Santo Yosef yang dilaksanakan oleh kaum muda yang begitu kreatif, inovatif, dan juga bersemangat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa melaksanakan hal ini kembali. Kita akhiri doa rosario pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu penutup dari buku Santo Yosef nomor 17.